sebelum kita mulai ibadah pemuda pada pagi hari ini, mari kita saat ini terlebih dahulu. Saat ini selesai. Damai sejahtera saudara-saudara, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu bersuka. Bukan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di tempat ini dan kita bisa berkumpul kembali ya Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah pemuda hari ini. Berkati kami dari awal pertengahan dan akhir nanti ya Tuhan. Yesus kami berdoa, amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap kiraan, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Sering kami, hari demi hari kami lewati dengan keinginan kami, sehingga kami kurang mendapatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga boleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam minggu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Berita Anda terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Mari kita nyanyikan kesanggupan, yaitu dengan apa membalas.
Salam para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua untuk dapat menghayati dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai para pemuda-pemudi gereja. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman ini sungguh dapat dimengerti dan diterapkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam Minggu Paskah ketiga pada minggu ini, yaitu dari Roma 6 ayat 18. Demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Para pemuda-pemudi GKJ Magelang yang berbahagia, sudah 1 bulan lebih kita bersama-sama ada di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan hampir semua kegiatan kita adakan di rumah. Nah, apa yang saudara lakukan ketika belajar online sudah selesai atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain? Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara hanya bermain game, atau tiduran, atau bermalas-malas, sehingga hari-hari yang saudara jalani terasa begitu lama dan membosankan? Yang biasanya sebagai anak muda, kita banyak melakukan aktivitas di luar, namun karena COVID-19 ini memaksa kita semua, pada umat manusia di dunia ini, harus tinggal di rumah. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dalam Minggu Paskah ketiga, kita diajak untuk membahas sebuah tema, yaitu kuasa kebangkitan Kristus telah memerdekakan kita. Nah, oleh karena itu, dengan tema ini kita diingatkan tentang peristiwa Paskah, di mana Paskah adalah kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam mengalahkan dosa dan maut. Yang itu berarti Tuhan juga telah memerdekakan kehidupan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa dan kehidupan maut.
Tetapi jangan dimengerti atau disalah mengerti tentang arti kemerdekaan. Kemerdekaan bukan berarti kita bisa melakukan segala sesuatu dengan semau kita, sebebas-bebasnya. Tapi justru dengan kemerdekaan hidup kita, penebusan dari Kristus, kita diajak untuk menjalani kehidupan ini sebagai hamba Tuhan yang senantiasa taat, setia, dan kehidupan kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga memberi harapan dan semangat baru dalam kehidupan kita. Mungkin saja ketika kita menatap ke depan, apalagi dalam situasi seperti ini, banyak orang mengalami keraguan, keputusasaan, bahkan kehilangan pengharapan akan kehidupan masa depannya. Namun melalui peristiwa Paskah, Tuhan senantiasa memberikan harapan baru, semangat baru dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan setiap peristiwa proses dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Penyertaan dan kasih-Nya akan senantiasa menolong kita untuk mampu menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitan Kristus, setiap kaum muda diajak untuk menentukan pilihan dari sekian banyak pilihan di dalam hidupnya. Apakah kita memilih untuk menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Rasul Paulus mengingatkan kita melalui bacaan kita dari Roma 6, khususnya ayat 18, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Pilihan menjadi hamba dosa akan membawa kita pada maut dan kebinasaan. Pilihan untuk menjadi hamba kebenaran akan membawa kita kepada kemerdekaan dari dosa dan menikmati damai sejahtera. Sekarang tergantung pada kita semua. Pilihan mana yang akan kita tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Saya percaya bahwa adik-adik semua tentu akan memilih, yaitu sebagai hamba kebenaran. Dan konsekuensi pilihan kita sebagai hamba kebenaran, maka dalam kehidupan kita yang kita jalani dalam masa muda ini, untuk senantiasa berjalan di jalan kebenaran, berjalan bersama dengan Kristus, dengan senantiasa terus menjalani kehidupan kita, supaya hidup kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca
sebuah kisah nyata yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Ada pelukis yang bernama Michelangelo. Dia selain melukis juga pemahat Kristen, dan semua lukisan dan pahatannya adalah tentang kisah perjalanan Yesus. Pada suatu hari, Michelangelo berkunjung ke tempat galeri temannya yang juga seorang pelukis dan pemahat. Ketika Michelangelo masuk dalam ruangan galeri temannya itu, dia tertegun dengan semua lukisan dan juga patung-patung yang dibuat oleh temannya itu. Semua menceritakan tentang Yesus yang disalib, tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kesedihan. Maka Michelangelo menyampaikan kepada temannya, "Sahabat, mengapa kamu hanya membuat lukisan dan patung-patung ini hanya mengisahkan dan berhenti pada penderitaan dan kematian Kristus? Bukankah Kristus tidak hanya mati, tetapi pada hari ketiga ia dibangkitkan?" Sekalipun saya sangat menghargai, menjunjung tinggi tentang kematian Kristus, tetapi kematian Kristus itu hanya sesaat. Kristus telah bangkit. Sehingga dengan kebangkitan Kristus ini memberikan perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan semua manusia, semua orang percaya memiliki kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini mengajak kepada kita semua bahwa melalui Paskah kebangkitan Kristus kita telah dimenangkan, karena Kristus telah mengalahkan dosa dan maut. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita sebagai kaum muda? Dan apalagi dalam situasi saat ini, karena COVID-19, kita harus tinggal di rumah, belajar di rumah, dan melakukan banyak aktivitas di rumah. Apakah kita akan berdiam diri, bermalas-malasan, ataukah kita tetap akan mengisi hari-hari kita bersama dengan keluarga untuk mempersiapkan hari depan kita menjadi baik? Saya berharap bahwa semua pemuda-pemudi mampu mengisi hari-harinya dengan baik dan senantiasa mau belajar sesuatu yang baru, sehingga kita tetap memiliki kehidupan yang berkualitas. Kita sebagai pemuda yang mampu menghadapi setiap tantangan dan perubahan zaman yang sungguh kita rasakan seperti pada saat ini. Semua bisa berubah. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita, karena juga kita tidak tahu sampai kapan kita harus berada
berada di rumah. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Kita semua tidak ada yang tahu. Semua ini tergantung bagaimana kita semua dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, oleh karena yang penting bagi kita semua adalah bagaimana kita dapat mengisi hari-hari kita dengan baik. Tetap terus mau belajar, tekun, dan juga bagaimana kita menjalin relasi bersama dengan orang tua dan anggota keluarga kita di rumah. Memulihkan hubungan yang mungkin pernah mengalami kerenggangan. Belajar sesuatu yang baru sehingga akan membekali kita menghadapi kehidupan masa depan. Kehidupan kita di masa depan. Sehingga kita menjadi para pemuda-pemudi yang tangguh, yang kuat, yang mampu mengisi hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita telah dimerdekakan dan kita adalah hamba kebenaran untuk senantiasa menjadi teladan bagi banyak orang, untuk senantiasa mau mengembangkan setiap potensi yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita menyanyi lagu bersorak-sorak. Marilah kita pulang dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.